Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Syahrul Mubarak dengan NIM 401200111 dari kelas Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Bunga Bagi Hasil dan Margin. Sebelumnya kita harus mengetahui apa perbedaan dari sistem bagi hasil dan sistem bunga. Sistem bagi hasil, tingkat imbal hasil tidak tetap sesuai kinerja, didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah atau yang disepakati bersama, berlaku tetap sama sesuai akad hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan kecuali disepakati perubahannya oleh para pelaku. Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak. Sedangkan sistem bunga, yang pertama, tingkat bunga ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi. Yang kedua, didasarkan pada jumlah uang pokok pinjaman atau simpanan pokok. Yang ketiga, nasabah harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Demikian sebaliknya, bank berkewajiban membayar bunga yang dijanjikan kepada nasabah. Yang ketiga, tidak tergantung pada kinerja usaha, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Yang keempat, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah atau bank dalam kondisi untung atau rugi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian bunga. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Adapun bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Selanjutnya adalah jenis bunga perbankan. Yang pertama, bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah atau yang memiliki simpanan di bank. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga atau balas jasa yang dibayarkan oleh nasabah, peminjam atau debitur yang memperoleh kredit dari bank kepada bank. Sebagai contoh, bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh debitur atas pinjaman kredit kepada bank. Selanjutnya adalah pengertian bagi hasil atau profit sharing. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola, yaitu mudharib. Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Seperti apa bagi hasil di bank syariah? Apabila orang menaruh uang di bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito dengan sistem bagi hasil, maka akan memperoleh bagi hasil setiap bulan dari hasil usaha yang dilakukan bank syariah.
Perhitungan bagi hasil didasarkan atas nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Jika bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil deposito IB sebesar 65/35, itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dan bank syariah akan mendapatkan bagi hasil sebesar 35%. Yang selanjutnya adalah aplikasi perhitungan bagi hasil pada al-mudharabah di bank syariah. Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah al-mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal sebagai penanam modal dan pengelola modal atau mudharib untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Akad mudharabah dalam bank syariah yang pertama produk simpanan dan yang kedua produk pembiayaan. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah. Yang pertama faktor langsung. Faktor langsung dibagi menjadi 3. Yang pertama investment rate, yang kedua jumlah dana yang tersedia, dan yang ketiga nisbah atau profit sharing ratio. Yang kedua faktor tidak langsung, penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bank syariah dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Yang kedua, apabila semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing. Unsur penting dalam pembagian hasil fatwa berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Fatwa DSN 15/DSN MUI/9/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Prinsip yang pertama revenue sharing atau bagi hasil, dan yang kedua profit sharing atau bagi laba. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.